Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih di pembelajaran kedua. Segera kita mulai pembelajarannya. Semua makhluk hidup bernafas, kita juga bernafas. Manusia bernafas untuk memasukkan udara mengandung oksigen ke dalam tubuh dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Berikut ini sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus di dalam paru-paru. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Berikutnya, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Alat pernapasan berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Proses pernafasan yang terjadi pada manusia sebagai berikut. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang cobalah membuat kalimat tanya tentang organ pernapasan manusia menggunakan kata tanya. Namun sebelumnya, terlebih dulu kita akan belajar tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan
digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah, sedangkan kata bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, sikap, dan tentang suatu keadaan. Berikut ini contoh pertanyaan dan jawaban tentang sistem pernapasan manusia menggunakan kata tanya yang sudah kalian pelajari tadi. Kalian baca sendiri ya. Ayo membaca di halaman 19. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Selanjutnya tentang ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat yang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do.